Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan warta sepekan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Kembali kami menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat GBIDK Hotel dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera dan salam sehati buat kita semua. Kami akan terus ingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa ibadah streaming di tempat ini masih terus dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Ibadah dimulai pukul 11 WIB. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai dengan selesai Bapak Ibu. Mulai dari doa, pujian, penyembahan, penyampaian firman Tuhan, dan doa berkat. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui rekening persembahan di Bank BRI dengan nomor rekening 5306 01 03 2066 534 atas nama GBI Jemaah DK Hotel Medan. Kami akan terus ingatkan kepada Bapak dan Ibu agar terus menjaga kesehatan masing-masing dengan memakai masker di saat bepergian dan rajin mencuci tangan untuk menghindari COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu dapat melewati semua ini, jadi tetap semangat dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita terus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap ibadah kita mengandung janji. Tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang. Mari dengan setia kita terus datang di hadapan Tuhan, walaupun kita masih terus beribadah melalui live streaming Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kuasa Allah tidak terbatas, kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Dia akan terus melawat kehidupan setiap kita, membawa kita terus naik dan tidak pernah turun. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan ada di dalam segala musim kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Sekali lagi, come on. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Come on, sing. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mari yang wanita saja katakan, Musim baru telah tiba. kita yang pria bertemu
besar, anggur baru tercurah. Katakan anggur. Anggur baru tercurah. Come on, hey. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Dan 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 dan. Come on. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Everybody sing la la la. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan dan dan. Mari sekali lagi, musim baru. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya berkah. Mari terima saudara. Mari terima saudara. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia. Terima kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kita terus percaya Bapak Ibu Saudara, janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami limpah dengan syukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua rahmat-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Tanda cinta-Mu kami boleh datang beribadah kepadamu pagi hari yang baik ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Pantaslah setiap kami membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu ya Allah kami. Roh Kudus yang baik, mari penuhi kami bait-Mu. Kami hendak menghadap Allah kami di Sion. Kami hendak menghadap Engkau ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Allah kami yang luar biasa. Engkau memberikan kami musim-musim yang baru dengan segala pertolongan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau yang telah memberi kami kekuatan demi kekuatan yang baru. Engkau yang telah memberikan kami kesembuhan. Engkau yang telah memberikan kami mukjizat, pertolongan yang luar biasa. Terima kasih buat pintu-pintu yang Kau bukakan bagi setiap kami, buat jalan-jalan yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Bahkan bangsa kami, negeri kami boleh mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah kami yang luar biasa. Pagi hari ini kami datang membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Memimpin kami Roh Kudus. Pagi hari ini biarlah kami boleh mengalami pengenalan akan Engkau ya Tuhan lebih lagi. Supaya setiap kami semakin jatuh cinta dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau. Ya Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa baik. Terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan, yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, supaya setiap kami
boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Setiap kami boleh menerima urapan yang baru, minyak anggur yang baru hari ini, untuk satu pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Roh Kudus, banjiri kami dengan hadirat-Mu. Siapapun setiap kami yang menikmati hadirat-Mu siaran ini saat ini juga Tuhan, mari jamah ya Tuhan. Dimanapun saat ini yang menyaksikan ibadah ini boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami ya Tuhan. Para worship, para praiser, kira setiap kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau mengurapi, bahkan yang Kau menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu, gembala sidang kami di tempat ini. Mari pakai luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami. Kami hendak memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan kami memulai ibadah ini dengan satu nama yang berkuasa di atas segala nama. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari yang siap beribadah bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, biar setiap kita boleh mengecap setiap kebaikan Tuhan, amin. Yang percaya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah setiap hari kami boleh mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan.
lagi kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita teduhkan hati kita. Kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari tetap bersyukur. Mari tetap hati kita dipenuhi akan kerinduan akan hadirat Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu Engkau menyediakan segala yang kami perlu, segala yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapak. Mari teduhkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama yang ada di rumah kita angkat pujian. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
kami di hadapan-Mu ya Bapa. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang Ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu, kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur. Oh, ralabakaya, ralamaya, 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 sandara. Kami angkat suara kepadamu, kami angkat pujian bagi nama-Mu. Mari setiap kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. We worship You, Lord. Haleluya. Terima kasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari masyurkan namanya yang kudus. Haleluya. We worship You, Lord. We worship You, Jesus. We worship You. Kami penuhi tatamu dengan ucapan syukur ya Bapa. Kami semarakkan hadirat-Mu dengan puji-pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
Mari setiap umat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat suaramu. Worship, worship. Mari setiap engkau yang lemah berbahasa roh. Mari kita bangun, mari bangun diri kita dengan berbahasa roh. Allah Roh Kudus, bukankah Engkau penolong? Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama bangkit berdiri, sujud di kita sambut firman Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Hidupku ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupnya. Di tengahmu sudah jauh, di tengahmu. Hidupku
bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu, atas lawatanmu. Terima kasih, haleluya. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan. Seluruh korban-korban yang kami persembahkan Tuhan pada saat ini, biarlah itu Tuhan bagaikan hukuman yang harum di hadapan-Mu. Kami datang Tuhan sujud di altar. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kami persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkenanlah atas seluruh kehidupan kami Bapa. Berkenanlah Tuhan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur atas hadirat-Mu, atas kehadiran-Mu Tuhan, lawatan-Mu yang kami rasakan pada saat ini Bapa, yang memulihkan, menguatkan, memperbaharui hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau lanjutkan penyertaan-Mu ketika kami sebentar dengar-dengaran dengan sabda-Mu Tuhan. Engkau urapi semuanya Tuhan, bagi umat-Mu yang ada di rumah-rumah pada saat ini, yang boleh melihat dan mendengarkan Tuhan ibadah lewat streaming ini. Biar mereka juga mengalami jamahan Tuhan, mengalami berkat-berkat ilahi. Terima kasih Bapa, lewat kebenaran firman-Mu ini, biar dapat menjangkau Tuhan setiap jiwa-jiwa yang haus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar-dengaran dengan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga menyapa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang ada di rumah-rumah. Kami menyapa Salam buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Biarlah perlindungan Tuhan nyata bagi kita hari-hari ini. Walaupun dalam kondisi-kondisi sekarang yang sedikit mencekam karena adanya penyakit ya COVID-19 ini, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kita berdoa kiranya keadaan ini akan cepat pulih di dalam negeri kita. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini yaitu terambil dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Ya, dengan judul perikop ini adalah berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Baiklah firman Tuhan Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 demikian bunyinya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Firman Tuhan ini menyerukan kepada kita supaya kita dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengapa kita harus dengan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan? Di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ketika Tuhan berseru kepada umatnya supaya berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita menjadi orang yang binasa. Pada suatu saat kondisi umat Israel ini pernah dikategorikan lebih rendah karakternya, lebih rendah nilainya daripada lembu dan keledai. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat ketiga dikatakan, dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat ketiga dikatakan bahwa lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kebobrokan daripada umat Israel pada saat itu, mereka tidak mengenal siapa sebenarnya pemiliknya. Sampai dikatakan keledai mengenal tuannya yang menyediakan palungan, artinya tempat makanannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, faktor pengenalan kepada Tuhan ini sangat penting sekali dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Supaya kita boleh mengerti bahwa Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memelihara, dan Tuhanlah yang melindungi kehidupan kita. Dan Dialah yang menyediakan berkat kehidupan kekal selama-lamanya. Kalau kita melihat Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23-24, judul perikopnya dikatakan di situ, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Itu makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita bermegah. Mari kita bermegah. Karena apa? Karena kita mengenal Allah kita. Kita memahami Allah kita. Siapa Dia sebenarnya? Dia adalah pemelihara dalam hidup kita. Dialah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, sebenarnya mengenal Allah itu adalah suatu proses dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajari di dalam pengertian-pengertiannya, sebagai contoh di dalam kata kerja bahasa Prancis dikatakan savior, pengenalan savior, artinya pengetahuan deskriptif akan realitas, fakta kasih melalui suatu rumusan. Pengenalan yaitu pengetahuan deskriptif, artinya fakta kasih melalui satu rumusan. Mungkin kita mengatakan banyak yang mengenal Bapak Presiden Jokowi. Kita kenal dia seorang kepala pemerintahan yang baik. Kita kenal dia sebagai pemimpin yang rajin. Kita kenal dia sebagai pemimpin yang merakyat. Ya. Tetapi hanya sebagai suatu pengenalan dalam pengetahuan kita. Ya. Tapi kita perlu lebih dari situ pengenalan itu. Apakah kita pernah berkomunikasi dengan Bapak Presiden? Apakah kita pernah merasakan dibantu secara langsung? Apakah mungkin kita pernah menerima sesuatu dari tangannya secara langsung? Itu makanya ada tingkatan pengenalan yang lebih lagi, yaitu dikatakan konaitri, pengalaman intim dalam realitas. Artinya fakta pengalaman mengasihi. Pengenalan itu artinya kita boleh merasakan kasihnya. Kita boleh merasakan kebaikannya.
Kita boleh menikmati karakternya. Kalau di dalam bahasa Yunani hampir sama dikatakan oida, sama dengan savio. Mengetahui secara konsep. Kalau ada seseorang yang saya kenal, secara pengetahuan saya dia baik, dia pemurah. Tetapi secara pengalaman, saya belum pernah merasakan berbagi kasih dengan dia. Itu makanya dikatakan pengenalan yang lebih tinggi disebut ginosko. Sama dengan konaitri. Mengalami, menikmati langsung. Oleh karena itu mengenal Allah tidak sebatas suatu rumusan. Tidak sebatas suatu pengetahuan yang deskriptif. Tidak sebatas mengetahui bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu adalah pemurah, bahwa Allah itu penuh kuasa. Tidak sebatas itu. Tetapi ginosko atau konaitri, bahwa Allah itu baik, sudah kita merasakan kebaikannya. Bahwa Allah itu kasih, kita sudah merasa belas kasihnya. Bahwa Allah itu penuh kuasa, kita sudah merasakan kuasanya. Oleh karena itu pengenalan itu adalah suatu proses di dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Bahwa kita benar-benar sungguh merasakan, menikmati, mengalami secara langsung sifat-sifat daripada Allah itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Oleh karena itu pengenalan kita tidak sebatas savior, tidak sebatas oida di dalam bahasa Yunani, tapi pengenalan kita adalah ginosko atau konaitri, karena kita langsung mengalami apa yang ada di dalam diri Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ada suatu pendapat dari buku Calvinis, dikatakan di sini dalam judul bukunya Institute of the Christian Religion, dikatakan tanpa pengenalan akan diri sendiri, tidak ada pengenalan akan Allah. Tanpa pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan diri sendiri. Wah, ini pendapat ini sedikit agak membingungkan. Tanpa pengenalan akan diri sendiri, tidak ada pengenalan akan Allah. Tanpa pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan diri sendiri. Sebenarnya apa maksudnya ini? Apa maksudnya prinsip daripada John Calvin ini? Memang kalau kita melihat secara pribadi, sebagai hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, pengenalan akan diri sendiri itu termasuk yang kuat adalah Daud. Tapi yang lebih hebat lagi sebenarnya Paulus. Paulus berkata, aku ini yang paling hina dari segala rasul. Dan Paulus juga pernah berkata, apa yang ku kehendaki, itu yang tidak kulakukan. Bagaimana dia bergumul terhadap dirinya tentang dosa. Perlawanan ada di dalam dirinya. Tetapi Paulus tidak terjerumus kepada perenungan diri sendiri. Dia terjebak di dalam perenungan itu, kelemahan-kelemahannya itu. Tetapi dia berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kesimpulan dari perkataan ini, tanpa pengenalan akan diri sendiri tidak ada pengenalan akan Allah. Tanpa pengenalan akan Allah tidak ada pengenalan akan diri sendiri. Kesimpulannya pengenalan itu adalah relasi. Pengenalan itu bukan menunjukkan identitas atau keberadaan kita. Pengenalan itu bukan hanya untuk siapa dia, tetapi pengenalan itu adalah suatu hubungan atau relasi. Amin. Itu makanya kita, kalau kita katakan kita kenal Tuhan, berarti kita mengalami bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan. Saya pernah ada suatu pengalaman dibawa Tuhan kepada suatu pengenalan. Ketika anak saya sakit,
Lalu dibawa ke rumah sakit Adam Malik. Waktu itu sakit ini tidak ditemukan apa penyebabnya. Sampai kepada profesor, dokter, semuanya yang sudah ahli-ahli, sudah diperiksa, semua tidak menemukan sakit ini. Selama 2 minggu kami terperangkap di rumah sakit. Saya pun mulai mengintrospeksi diri. Apa salah saya, Tuhan? Apakah saya ini kena kutuk? Lalu tiba-tiba saya menemukan ada satu buku mematahkan kutuk. Lalu pada saat itu waktu fokus saya kepada buku ini, saya belajar di rumah sakit. Setiap pagi saya pelajari buku ini. Selama 2 minggu saya di rumah sakit Adam Malik, setiap pagi saya belajar buku ini sampai selesai. Tapi apa akhirnya? Si anak tidak ada solusi. Lalu pihak rumah sakit mengatakan, udah bawa saja ke Penang. Kami tidak memiliki dana untuk itu. Akhirnya kami pulang dengan penuh beban yang berat. Kami bawa anak pulang ke rumah dengan ada sedikit kegelisahan, ada kebimbangan, ada kebingungan. Tapi sampai di rumah ada seorang teman, dia belajar refleksi. Kenapanya sakitnya anak kita itu? Lalu dipegang-peganglah kakinya. Sesudah dipegang, langsung besoknya hilang semua segala penyakit sampai sekarang. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mulai mengenal cara Tuhan. Bagaimana dia mengajar saya untuk mempelajari buku itu selama 2 minggu. Saya mulai mengalami namanya pertolongan Tuhan. Saya merasakan pertolongan Tuhan. Hubungan itu semakin indah bersama dengan Tuhan. Terkadang kita rasakan kita dibawa kepada kondisi yang tidak baik, tetapi ada maksud yang lebih baik. Akhirnya semua orang yang mendengarkan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menyatakan pekerjaannya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pembimbingannya atas kehidupan kami. Termulialah Tuhan pada saat itu. Kami selalu memuji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, apa daripada arti pengenalan ini adalah ginosko atau konaitri. Kita langsung mengenal, berhubungan, mengalami sifat-sifat Allah, mengalami pekerjaan. Kalau dikatakan Allah itu penuh kasih, kita sudah rasakan kasihnya. Kalau Allah itu penuh kuasa, kita sudah rasakan kuasanya yang mengalir dalam hidup kita. Kalau Allah itu yang memberkati, kita juga sudah rasakan bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Biarlah pengenalan kita lebih jelas lagi pada hari-hari ini. Nah, sebenarnya di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa pengenalan itu adalah relasi, bukan identifikasi, bukannya suatu menyatakan keberadaan, tetapi menyatakan hubungan. Kalau saya kenal seseorang, itu artinya hubungan saya lebih baik. Amin. Lebih intim bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang manusia yang tahu apa dalam dirinya selain daripada roh manusia itu sendiri. Dan tidak ada yang tahu apa di dalam diri Allah selain roh Allah. Yang tahu saya adalah roh saya. Allah juga begitu, yang tahu apa yang ada dalam diri Allah itu adalah roh Allah. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-16 dikatakan, roh kita itu bersaksi bersama-sama dengan roh Allah bahwa kita ini anak-anak Allah. Amin. Roh kita itu bersaksi bersama-sama dengan roh Allah bahwa kita ini anak-anak Allah. Relasi, hubungan kita. Oleh karena itu,
roh kita harus terlalu berhubungan dengan roh Allah. Amin. Karena dia menyaksikan, meneguhkan hati kita bahwa kita ini anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan di dalam Galatia 4 ayat 9 dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Sebenarnya pengenalan itu akan mengubah kita dari hamba menjadi anak. Pengenalan itu akan mengubah status kita dari hamba menjadi anak Allah. Saya percaya kalau kita sudah kenal Tuhan, kita percaya kita ini anak-anak Allah. Amin. Apa jadinya kalau sudah anak-anak Allah dikatakan anak Allah itu adalah ahli waris dalam janji-janji Tuhan. Amin. Apa artinya ahli waris? Firman Tuhan katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita ini bukan peminta-minta. Kalau orang anak Allah bukan peminta-minta, tetapi yang berhak menerima janji Allah. Saya ada punya warisan orang tua di Ciantar, rumah peninggalan. Tapi yang tinggal di situ adik saya dan abang saya di rumah itu. Saya sudah katakan karena saya ahli waris, punya hak. Ini gimana rumah ini? Kapan kita perhitungkan ini? Kan begitu. Karena kita ahli waris. Bukan peminta-minta kita, gimana ini? Gimana ya? Tolonglah. Bukan seperti itu. Kalau ahli waris itu berhak. Jadi tak ada yang perlu diragukan hak kita, amin. Namanya pun ahli waris. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Artinya ketika kita mengenal Allah, relasi kita dengan Tuhan itu semakin intim. Dan kita meyakini bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang pewaris janji-janji Allah. Dan berhak atas janji-janji Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita itu bukan seperti peminta-minta atau pengemis-pengemis. Tetapi kita adalah yang berhak atas janji-janji Allah. Biarlah pengenalan kita itu benar-benar meningkat. Tidak hanya sebatas konseptual, tidak hanya sebatas rumusan, tetapi pengenalan kita adalah ginosko, konaitri. Artinya kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami peneguhan janji Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Tidak ada yang meragukan janji Tuhan, tidak ada yang membingungkan dalam janji Tuhan. Semuanya itu kita akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, biarlah pengenalan kita akan Tuhan meningkat sungguh-sungguh. Tidak ada lagi yang ragu bagi janji-janji Tuhan. Amin. Kita berhak atas janji-janji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu
kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-umat yang mengenal Engkau. Kami boleh berhubungan intim dengan secara nyata. Kami boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan kuasa-Mu, boleh merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan, menyaksikan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Bangsa yang mengenal Engkau satu-satunya Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga wakilnya Maruf Amin, dan juga petinggi-petinggi negeri ini. Engkau berkati semuanya Tuhan. Biarlah penyelenggaraan negara ini berjalan dengan adil dan jujur dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Diberkatilah kota kudus Allah Yerusalem. Salam bagimu kota kudus Allah Yerusalem. Diberkatilah puri-puri dan tembomu. Diberkatilah adonan dan air minummu. Biarlah nama Yesus ditinggikan di atas segala nama di kota kudus Allah Yerusalem. Biarlah berkat Yerusalem turun atas negeri kami Indonesia ini. Berkat Yerusalem turun atas kota kami, kota Medan sekitarnya. Berkat Yerusalem turun atas gereja-Mu GBK Hotel di tempat ini. Genapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap persembahan-persembahan yang telah dipersembahkan melalui rekening daripada gereja ini Tuhan. Engkau lihat mereka-mereka yang memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan di hadapan-Mu. Biarlah gereja-Mu di tempat ini sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami selalu datang menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lalu sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memeteraikan berkat-berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kalau sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, itulah yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian berakhir sudah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah, yeah. Woo. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Are you ready? Come on. 3, 2. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Are you ready? Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, oh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.